Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga hari ini berkesan dan menjadikan dirimu menjadi bersemangat. Oke, sekarang gandeng tangan kiri diangkat, ditepuk pada teman sebelah kirinya, dibalas lebih keras. Langsung coba batal. Oke, ikuti kata-kata saya ya, sahabatku. Terima kasih sudah diingatkan. Kalau suatu saat nanti semangatku turun, ingatkan lagi ya, semangatinya pasti bisa menang bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, sebelumnya ada sebuah ungkapan tak kenal maka ya, mau sayang sama saya? Masuk. Mas, wis duwe bojo. Bojoku nok kene, oh iya. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak aruf gitu ya. Izinkan saya kenalan terlebih dahulu. Nama saya Alif Motivamor. Motivamor apa? Motivamor itu motivator humor atau motivasi humor. Dan kemudian Alif Motivamor Ekstasi JHT CT. Ya, apa itu Ekstasi JHT? Mohon maaf, bukan spesialis curhat-curhatan. Bukan. Meskipun saya sering dicurhati orang karena background saya dari psikologi. Background saya dari psikologi dan CHT dan certified hypnotist dan certified hypnotherapy. Barusan pagi tadi ketika saya di sini saya dicat sama orang. Kak, gimana kabarnya? Saya dapat rujukan masuk spesialis jiwa. Dia karena sudah beberapa bulan yang lalu dia tuh depresi. Dan pagi tadi saya dikabari dia masuk ke spesialis jiwa hari ini karena ayahnya meninggal dan dia dapat banyak tekanan dari lingkungannya dan lain sebagainya. Kemarin saya juga dikabari juga 2 orang. Jadi kemarin dari ini saya dicurhati 2 orang yang sama-sama kena ini kesehatan mentalnya kena lah ya. Gak enak kalau ngomong gangguan jiwa ya. Dia masih sehat seperti biasa seperti ini, cuma dia hatinya yang tidak bahagia. Nah, jadi mungkin di antara kita itu kadang ada yang kita kayak senyum-senyum di luar, tapi hancur di dalam itu ada. Dan itu biasanya yang cerita ke saya itu banyak kayak gitu ya. Oke, dan kemudian CT Certified Trainer, alhamdulillah saya seperti disebutkan oleh Kak Budi tadi, saya sudah dipercaya lebih dari 300 instansi di 17 provinsi di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan coba diskusi mengenai apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dari pagi tadi. Oke, dari pagi tadi kita ngapain, Bu? Senang-senang, ngapain lagi? Aktivitas kita ngapain lagi? Yang pertama adalah senam. Senam itu kita belajar tentang apa dari aktivitas yang namanya senam? Kita belajar tentang yang namanya kepemimpin. Karena ada satu orang pemimpin yang diikuti oleh banyak orang. Di sini yang bertindak sebagai pemimpin siapa? Di Diskashop yang bertindak sebagai pemimpin siapa? Oke, kalau dari masing-masing diri Anda ketika di rumah yang bertindak sebagai pemimpin siapa? Suami, ada yang diri sendiri. Ketika jualan yang bertindak sebagai pemimpin siapa? Dengan sendiri. Oke, kita belajar tentang yang namanya kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan itu untuk mempengaruhi dan menggerakkan banyak orang, betul? Kalau kita bisa menggerakkan banyak orang, itulah kita disebut sebagai pemimpin. Setelah senam kita ngapain? Ngapain, Bu, setelah senam, Bu? Kita ngapain? Minum, ya minum, oke. Kita main, pertama ada kita berkenalan. Kenapa sih kita harus mengenal satu sama lain? Biar apa? Biar sayang, biar apa lagi? Biar kenal, biar apa lagi? Oke. Banyak teman, banyak rezeki, betul. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang senang dipanggil namanya. Kita itu senang kalau dipanggil nama kita. Kita merasa dihargai. Bayangkan gini misalnya, bu, jaluk tolong bu. Itu kira-kira ibunya senang nggak dipanggil seperti itu? Kalau misalnya gini, Bu Sinta mohon maaf, boleh minta bantuan, dia lebih dihargai nggak? Iya. Begitu pula kalau jenengan mungkin datang ke bank BCA gitu ya,
selamat pagi dengan Bapak siapa gitu, satpamnya kan tanya, biasanya kemudian nanti tellernya, customer service-nya juga tanya gitu ya. Kalau bank lain mungkin ada yang nggak tanya juga, pokoknya pagi Pak, ada yang bisa dibantu, kadang juga gitu juga, nggak menyebutkan nama. Sedangkan orang itu sangat senang kalau kita disebutkan nama kita. Kita akan merasa sangat amat dihargai oleh orang kalau kita dipanggil nama. Itulah kenapa di game pertama kita harus berkenalan. Oke, siapa yang dapat kenalan baru dari game tadi hari ini? Yang dapat kenalan baru siapa? Boleh angkat tangan yang dapat kenalan baru. Oke, coba. Jadinya dapat kenalan siapa? Sebutkan 2 orang aja kenalan baru hari ini. Namanya siapa? Mbak Astri. Oke, satunya Mbak Ulfa. Yang mana? Mbak Astri yang mana? Lali wesan. Mbak Astri mana? Mbak Astri, ngaku Mbak Astri ya. Oh, Mbak Astri. Yang satunya Mbak Ulfa. Mbak Ulfa mana? Mbak Ulfa. Oke, coba sekarang saya tanya sebelah sini. Bu, dapat kenalan siapa Bu hari ini Bu? 2 orang saja. Mbak Umi mana? Mbak Umi. Oh, di sini. Satunya Mbak Mifa Solasido. Oh, diprotes aja nih, jenenge Mita. Bisa jadi Mifa itu loh. Mana Mbak Mita? Oke, Mbak Mita ya. Dia sedang menikmati kena kipas angin Bu. Bisa turun ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Setelah kita game berkenalan, kita ngapain tadi? Kita bermain apa? Ya tanggalnya itu sudah nyambung ya kan, kita kenalan. Yang kedua adalah kita main apa? Main bola estafet. Dalam game estafet tadi, siapa orang yang paling penting dalam satu kelompok? Apakah orang paling depan, tengah, atau belakang? Yang paling penting siapa? Tengah, belakang, atau depan? Semua. Tepuk tangan dulu dong untuk panjenengan semuanya. Betul ya? Karena yang paling penting adalah semua. Kayak tadi kelompok paling ujung kanan, Nadila. Dia paling cepat, semuanya tekan membuli dewi. Ya, liane aku masih di tengah, liane cek ngene bingung piye. Nadila aku tekan ujung wis ngenteni. Lah kok langsung aku ulang dari awal, dari terakhir ya. Karena tidak ada orang paling penting, tapi semuanya penting, semuanya penting. Dan di situ kita belajar untuk tidak saling menyalahkan. Kita belajar untuk mengambil tanggung jawab masing-masing. Kita selesai tanggung jawab kita berikan ke orang lain. Bekerja sama. Oke, yang kedua, game apa? Game apa tadi? Setelah main bola tadi apa? Game labirin ya, memasukkan bola. Kita belajar tentang apa dari game memasukkan bola tadi? Kekompakan, apalagi? Konsentrasi, apalagi? Ketelitian. Dan yang paling inti adalah mau untuk berkorban. Kenapa? Karena kadang harus ngatuk. Walu. Bayangkan kalau semua orang mau aku ngategai menengahi. Seandainya semua orang tidak mau berkorban, seandainya semua orang memenuhi egonya masing-masing, pokoknya aku ini kudu manut aku, semuanya misal seperti itu, kira-kira akan capai tujuan nggak? Targetnya terpenuhi atau tidak? Tidak. Tetapi karena semua orang mau, keluar mudun, oh iya, bukan deh, oh iya, kanan, nah, sampai miring, sampai ini semua karena semua orang mau berkorban masing-masing sehingga target itu bisa tercapai. Saya doakan semoga di tahun 2023 ini semua target dari Diska Shop tercapai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan game terakhir kita ngapain tadi? Menggambar, menulis. Kita belajar tentang apa? Konsentrasi, apalagi? Kekompakan. Disitulah kita belajar tentang yang namanya kebersamaan. Makanya jenengan buat ini ya. Buat namanya apa ini? Visi atau tagline. Satukan visi untuk kemenangan bersama. Kalau menang satu itu juga menang semua, bukan satu aja yang menang, tapi menang semua. Tetapi harus lewat beberapa langkah, yaitu kerja sama. Kalau nggak kerja sama, bayangkan di sini penulis B. Ojo ese B ini guri-guri, bisa jadi nggak? Jadi nggak tulisannya? Nggak, ya. Jadinya harus saling kerja sama. Oke. Sekarang saya tanya ke panjenengan, tujuan orang bekerja itu apa?
Tujuan orang jualan itu untuk apa? Mencari uang. Oke. Manusia di dalam agama itu ada 3 tingkatan: syariat, hakikat, ma'rifat. Syariat adalah tujuan biasa, seperti orang tujuan jualan, maka untuk mencari itu tujuan yang biasa. Tapi ada tujuan yang lebih tinggi daripada itu. Ada tujuan yang mulia lebih daripada itu. Lebih dari sekedar mencari uang. Contoh, saya misalkan ya, saya seorang trainer gitu ya. Tujuan paling bawah adalah untuk mencari uang. Trainer motivator itu sama, tujuannya mencari uang. Itu tujuan paling bawah, tujuan biasa. Tapi saya punya tujuan mulia. Tujuan yang lebih dari sekedar mencari uang. Tujuan mulia saya adalah membantu orang menemukan makna hidupnya. Nah, itu tujuan mulia saya. Termasuk jenengan, misalkan jenengan jualan baju muslim gitu ya. Kira-kira tujuan mulia apa yang bisa kita ambil dari jualan baju muslim? Untuk membantu orang menutup. Kira-kira ketika satu orang menutup aurat, dia dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kita kan juga ikut membantu orang itu agar menutup aurat. Kira-kira kita kecipratan pahalanya nggak? Ya. Jadi ada makna besar di balik sebuah apa yang kita kerjakan. Kalau hanya sekedar cari uang toh, ya semua orang juga cari uang. Tapi ada orang yang punya tujuan lebih daripada sekedar itu. Ada tujuannya lebih mulia daripada sekedar itu. Entah itu satu, membantu orang menutup aurat. Apalagi mungkin ada yang saya mencari uang itu pengen berbagi lebih banyak. Jadi semakin banyak uang yang saya dapatkan, maka akan semakin banyak yang saya bagikan. Contoh kayak guru misalkan. Saya pernah sharing dengan salah satu guru di Al-Fatimah. Jadi ketika saya mengisi materi, ada salah satu guru bercerita, "Mas, saya itu guru tahfiz. Saya kerja memang cari uang, tapi saya punya tujuan lain yang lebih daripada itu. Tujuan saya adalah ketika saya nanti jatuh ke neraka, saya akan diselamatkan lewat lisan anak-anak yang saya ajarkan untuk hafal Al-Quran." Dia bercerita sampai nangis karena saya percaya saya pasti masuk neraka. Dia cerita dulu, saya pasti masuk neraka, tetapi saya yakin saya akan diselamatkan oleh anak-anak yang saya ajarkan selama ini. Jadi beliau sudah sepuh gitu, dia bercerita seperti itu. Ada juga mungkin dia bercerita, saya menjadi guru karena saya ingin meneruskan impian suami saya yang telah meninggal tahun lalu. Ada juga yang seperti itu juga. Sehingga di sini saya ingin mengajak panjenengan semuanya, silakan boleh dipikirkan satu aja. Tujuan yang lebih dari sekedar mencari uang. Tujuan yang mulia. Tujuan yang lebih dari sekedar mencari uang. Tujuan yang lebih tinggi dari sekedar mencari uang. Silakan boleh dipikirkan ya, 1 menit. Setelah ini saya akan minta beberapa orang untuk menceritakan apa sih tujuan mulianya. Tujuan mulia panjenengan bekerja dan menjadi reseller dari baju muslim atau jilbab atau apapun itu kira-kira apa gitu. Silakan dipikirkan 1 menit ya. Entah itu membantu orang menutup aurat, entah itu apapun gitu ya. Kira-kira yang lebih dari sekedar mencari uang gitu. Kalau mencari uang itu pasti kayaknya, mencari uang itu sudah pasti lah. Ditulis nggak apa-apa, tidak ditulis nggak apa-apa ya, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Karena nanti kertasnya akan kita gunakan lagi. Jadi yang misalkan sudah tahu ditulis di HP gitu nggak apa-apa. Sudah ketemu? Kira-kira apa sih tujuan mulia Anda yang lebih dari sekedar mencari uang? Mungkin membantu suami, mungkin ingin membantu pendidikan anak-anak, itu kan juga tujuan mulia kan? Bukan hanya sekedar untuk mencari uang, senang-senang, tidak, lebih daripada itu. Entah membantu suami, entah memang menghidupi anak, entah memang tujuan-tujuan lain yang setiap orang pasti punya tujuan yang berbeda. Sudah? Oke, siapa yang sudah menemukan tujuan mulianya? Gak apa-apa? Ibu sudah selesai, Bu?
Boleh, oke, boleh dibacakan ya. Dengan ibu siapa? Saya Ibu Hayu dari Soko. Jawaban saya adalah membuat keluarga atau orang tua bahagia dan bisa menunaikan ibadah haji. Terima kasih. Oke, yang lain lagi, yuk terima kasih banyak Bu Hayu. Oke, yang lain lagi silahkan. Jadi tadi tujuan mulainya adalah pengen menghajikan orang tua ya. Kita doakan semoga terkabul ya doanya Bu Hayu ya. Amin. Monggo Bu. Dengan Ibu Ulfa dari Desa Mayangeneng. Kenapa saya menjadi reseller di Diskasot ini? Karena saya ingin memberi manfaat dengan orang lain. Apa itu manfaat? Hidup kita di sini kan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin ini bermanfaat, kita bisa mencari untung dari penjualan ini. Namun kita juga memberi manfaat kepada orang lain dengan memberikan jasa kita. Kadang kan kita, maaf, di sistem saya kan sistemnya tidak cash. Dan pembeli yang rata-rata membeli saya itu seorang petani. Dan ketika membeli gamis di saya memberi tempo. Jika panen nanti ibu boleh ngasih uang itu, tapi ketika belum panen ibu bisa mengambil gamis tersebut, tapi tidak usah dikasih uang dulu, tidak apa-apa. Nah, maka dari itu saya semangat sekali di sini karena saya ingin bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali Bu Ulfa ya. Oke, yang lain lagi yuk silakan. Siapa mungkin dari sudut sebelah sana atau sebelah sini? Monggo. Oke, Ibu. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali menurut saya untuk membahas tentang tujuan mulia selain mendapatkan cuan ternyata ya. Ada tujuan mulia saya dalam mengikuti menjadi sebuah bagian dari Diskasot ini adalah saya memiliki tujuan untuk membesarkan sebuah TPQ dengan hasil uang saya, dengan hasil omset penjualan saya. Itu salah satu tujuan mulia saya yang belum, dan insya Allah akan Allah ijabahi dengan ridho Allah juga tentunya. Mohon doanya teman-teman ya. Saya auto mau nangis untuk TPQ gitu. Oke, jadi setiap orang pasti punya tujuan mulia yang berbeda-beda teman-temannya. Yang jelas gini, kita bekerja atau kita jualan itu kita pasti punya tujuan paling mendasar adalah untuk mencari uang. Ya, tetapi terkadang ada peristiwa-peristiwa lain di mana kita harus punya tujuan yang lebih daripada sekedar mencari uang. Karena kalau kita hanya sekedar mencari uang, ada kalanya, alah, ini badiku sidik, mau aku. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya kita ketemu orang dengan wong iki ngosakno, tapi ki pengen tuku. Itu kan kalau kita hanya sekedar mencari uang aja, kau boleh Bu, kau boleh. Tapi kalau mungkin kita ada perasaan lain, ya Allah, mungkin ini ada kesempatan beliau untuk senang, bahagia menjelang hari raya atau apa, ya wes lah, nggak apa-apa Bu, tak kasih segini di diskon. Tapi jenengan nggak usah ngomong sopo-sopo gitu. Misalkan kan begitu. Tapi ngomongnya ke 100 orang gitu. Ngomongnya ke 100 orang, nggak usah ngomong sopo-sopo gitu. Sama aja ya. Artinya gini teman-teman semuanya, setiap orang pasti digerakkan oleh tujuannya, betul? Seperti jenengan datang ke sini, tujuannya pasti beda-beda. Ada yang memang tujuannya pengen ketemu sama Bu Ika, ada yang memang tujuannya pengen silaturahmi sama teman-teman yang lain, ada tujuannya yang memang pengen ikut outbound, ada yang memang tujuannya pengen dapat hadiah gitu ya. Setiap orang punya tujuannya berbeda-beda, tapi pastikan bahwa tujuan Anda itu punya manfaat untuk orang lain. Sepakat? Oke, sekarang di bagian akhir ini saya akan meminta panjenengan semuanya, Anda semuanya, untuk membelah kertas itu menjadi dua. Silakan disobek menjadi dua. Yang tadi yang sudah Anda kasih tulisan disimpan ya, disobek, itu disimpan. Oke, dibelah jadi dua. Oke, satu sudah. Yang satu yang tadi jenengan tuliskan tujuan panjenengan
Yang satu yang tadi mungkin kan tadi jadi dua kan. Yang satu kan ada tulisan tentang tujuan panjenengan tadi, tujuan mulia tadi. Yang ada tulisan tujuan mulianya panjenengan, tuliskan ucapan terima kasih untuk diri Anda sendiri. Entah itu karena perjuangan Anda, entah itu karena kehebatan Anda, entah apapun, terhadap diri Anda sendiri, dan berikan semangat untuk diri Anda di kertas itu. Kemudian satunya, kertas yang satunya yang masih kosong, berikan pada orang yang menurut Anda paling bermakna. Orangnya ada di sini yang menurut Anda paling bermakna. Kemudian tuliskan ucapan terima kasih atau maaf atau apapun, atau apresiasi atau apapun kepada orang tersebut di kertas yang kedua. Jadi kertas pertama adalah terima kasih untuk diri sendiri yang ada tulisannya tujuan panjenengan, dan kertas yang kedua adalah terima kasih untuk orang lain, di mana orang itu yang menurut Anda paling bermakna kehadirannya bagi hidup Anda saat ini. Dan pastikan orangnya ada di sini. Silakan dituliskannya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang menurut Anda paling bermakna. Semuanya ya, termasuk tim admin juga ya, tim admin juga. Menjadi dua. Yang satu untuk diri Anda sendiri, yang satu untuk orang yang menurut Anda paling bermakna. Kalau sudah, yang untuk orang lain dilipat. Yang untuk orang lain dilipat, jangan dibuka. Yang untuk diri Anda sendiri silakan disimpan dan jadikan itu sebagai sebuah semangat dan sebagai sebuah pengingat bahwa orang yang paling berharga bagi hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Karena setiap hari yang menemani diri Anda adalah diri Anda sendiri. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi adalah diri Anda sendiri. Anda yang belajar dengan pengalaman-pengalaman setiap hari. Anda yang belajar dari peristiwa-peristiwa yang Anda hadapi. Dan Anda yang belajar dari semua yang terjadi di kehidupan ini. Maka jangan pernah melupakan untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Simpan untuk diri Anda sendiri, untuk yang satu. Dan untuk yang orang lain silakan dilipat. Yang untuk orang lain dilipat dulu. Jadi dua langsung set, gitu aja. Gak usah kecil-kecil, jadi dua set, dilipat. Sudah? Kalau sudah, dalam hitungan ketiga silakan berikan pada orang yang Anda tuju. 1, 2, 3. Pastikan memang orang tersebut adalah orang yang paling bermakna bagi hidup Anda. Kalau sudah silakan boleh berdiri semuanya. Boleh berdiri semuanya dan berikan pelukan pada semua orang. Dan ucapkan terima kasih kepada semua orang yang ada di sini. Terutama kepada orang yang paling berharga menurut diri Anda. Silakan boleh berdiri semuanya. Saling bersalaman dan berpelukan satu sama lain. Berikan semangat kepada semua orang yang ada di sini. Ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua orang yang ada di sini. Ingatlah panjenengan semuanya adalah orang satu tim, di mana panjenengan punya tujuan yang sama, punya impian yang sama. Berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan semua harapan dan doa-doa panjenengan semuanya.
maaf Bu Ika, boleh berdiri nggih? Silakan boleh berdiri semuanya. Silakan boleh berdiri semuanya dan bersalam-salaman semuanya. Silakan bersalaman melingkar semuanya, salami semua orang yang ada di sini. Berikan pelukan dan juga semangat yang terbaik kepada seluruh orang yang berada di depan Anda. Cek, cek. Ingatlah bahwa Anda semuanya adalah satu tim Diska Shop yang punya tujuan yang sama, yaitu membantu orang-orang di luar sana untuk menutup aurat mereka. Dan semoga dari situ, dari rezeki itu akan menjadikan keberkahan bagi kehidupan kita semua dan menjadi kesehatan bagi seluruh keluarga kita, diberikan keberlimpahan rezeki bagi seluruh keluarga kita juga. Terima kasih saya ucapkan kepada Mama Ika. Saya udah diterima ikut gabung jadi tim. Karena saya ini juga baru belum ada 1 tahun ikut gabung di DS ini. Tapi sudah banyak banget pengalaman dan kebaikan Mama Ika, sering diajak sharing maksudnya. Terus misal kalau ada apa gitu sering diceritain, di-sharingin, disemangatin, terus selalu support. Terima kasih banyak untuk Mama Ika. Satu orang lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masih ingat sekali bahwa dulu saya juga saksi Diskasa belum di sini ya Mbak Ika ya, masih di mana? Yang di sana. Jadi tahu bagaimana perjuangan Mbak Ika dulu, dan saya juga reseller yang sudah lama, yang berapa tahun, kisaran 4 tahun atau berapa lebih ya, karena sudah lama sekali. Dan saya bangga, bahagia tahu bagaimana prosesnya Mbak Ika ini sampai belum punya admin, dari yang belum punya admin sampai punya admin, dan sekarang banyak sekali dari reseller yang sedikit dan sekarang menjadi sebanyak ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Mbak Ika selalu menebar kebaikan, bermanfaat bagi banyak orang, juga bisa menular bagi kita semua, juga bisa mencontoh seperti Mbak Ika. Dan saya bersyukur di sini, kenapa? Bukan hanya omset atau target yang kita pikir, tapi muamalah dan teman, silaturahmi, kita menjadi kenal banyak. Padahal saya ini dari Lamongan, jauh sekali ya, 3,5 jam ke sini. Bakta subuh berangkat jam 8, setengah 9 baru sampai. Saya senang, bahagia bisa kenal Mak Yayu, Mbak Astri, Mbak Indah dan lain, Bunda Fa, Mbak Biba. Meskipun belum pernah ketemu, tapi saya salut, saya bangga. Saya dikenalkan dengan banyak orang yang baik hatinya. Masya Allah, saya itu terharu. Ada perihal suatu ketika saya ini saya panjang ya, karena belum pernah ketemu, tapi ketika kita susah, itulah teman itu. Kalau kita susah, kalau dia membantu tulus ikhlas, itulah ya rezeki dari Allah yang luar biasa. Karena rezeki nggak hanya uang, rezeki itu dari teman, dari sahabat, nggak pernah ketemu, bahkan bukan keluarga, bukan dari orang terdekat kita, tapi menjadi yang terdekat.
paling dekat, bahkan bisa curhat, bisa saling memberikan dukungan motivasi. Itu yang bikin saya terharu. Kenapa saya jauh-jauh ke sini nggak pernah ada rasa eman. Saya tuh justru semangat. Kemarin yang family gathering ya Mbak Ika ya, mohon maaf saya memang baru kali ini bisa hadir karena bertepatan dengan hari Minggu. Kebetulan saya setiap harinya mengajar jadi guru SD PAI, jadi alhamdulillah ini Minggu saya bisa hadir di sini. Terima kasih ya Mbak Ika sudah berkenan memperkenalkan saya bergabung menjadi tim Diskasop di sini dan mengenalkan, jadi kita punya banyak teman ya. Selain mencari rezeki, kita juga nomor satu memikirkan barokahnya. Berkah barokahnya kita semua di sini bermanfaat buat banyak orang, itu nomor satu. Kita punya banyak teman, silaturahmi itu memperbanyak rezeki, memperluas rezeki. Silaturahmi kita jaga, itu yang poin utama, menyelamatkan kita dari bala tentunya. Itu salah satunya. Karena saya bangga sekali, benar-benar terharu bisa punya banyak teman di sini ya Mbak Ika, yang selalu mensupport, yang selalu memberi wejangan-wejangan yang motivasi yang luar biasa. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Mbak Ika buat kita semuanya. Tetap semangat, tetap kompak, tetap menjaga silaturahmi dengan baik ya. Semoga Allah senantiasa berikan kita sehat walafiat ya, berikan kita rezeki yang luas, berkah, barokah, bermanfaat banyak buat orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bu Ika, monggo yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Saya sungguh terharu. Saya juga tidak menyangka kalau teman-teman semuanya merasa terbantukan dan merasa berterima kasih ke saya semua. Saya tidak menyangka karena emang saya tujuannya ini kan berjualan, kita bukan mencari untung ya. Kalau untung mungkin kita akan mencarinya banyak terus. Tapi kita mencarinya berkah. Walaupun kita untungnya sedikit, kalau berkah mesti kita akan selalu dicukupkan. Ya itu yang selalu kita tekankan. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah membersamai Diskasop sampai sekarang, dan terima kasih untuk semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh cari. Silakan masing-masing pasangan berpelukan semuanya. Berpelukan semuanya. Berikan pelukan yang sebenar-benarnya pelukan. Yang peluk rapat. Kecuali yang hamil ya, yang hamil ditahan dulu. Yang nggak hamil silakan diberikan pelukan yang memang rapat, dan kemudian ikuti kata-kata saya ya, bisikkan ke telinga pasangan Anda. Oke, silakan tetap berpelukan dan ikuti kata-kata saya. Sahabatku, terima kasih. Aku bangga mengenalmu. Semoga apa yang kita lakukan bukan hanya dicatat sebagai urusan dunia saja. Semoga apapun yang kita lakukan dicatat pula sebagai kebaikan untuk akhirat kita. Jangan pernah lupakan saya. Terima kasih. Aku bangga mengenalmu. Oke, berikan pelukan lagi. Oke, baik. Silakan sekarang bersalamannya melingkar dari sebelah kiri Bu Ika, melingkar jalan ke sini ya. Jadi bersalaman semuanya dari sebelah kiri mbaknya. Nah, jaringan bersalaman, mutar ya, berputar semuanya. Belakangnya juga mengikuti gitu ya. Silakan semuanya bersalaman dan melingkar ya. Langsung bersambung ya, bersambung belakangnya, langsung bersambung jalan.
bersambung belakangnya jalan. Berikan semangat kepada semua orang yang ada di sini, yang Anda salami dan Anda peluk. Itulah tim Anda. Itulah tim Discashop yang siap untuk mencapai target 2023 bersama-sama. Semoga semua tujuan mulia Anda dimudahkan oleh Allah untuk dikabulkan, dan Anda semuanya diberikan kekuatan untuk mencapai semua tujuan dan impian Anda. Entah mendirikan TPV, entah memberangkatkan haji kedua orang tua, entah apapun tujuan-tujuan baik dan tujuan mulia Anda yang telah Anda tetapkan di dalam hidup Anda. Baik, terima kasih banyak Discashop. Semoga semua keinginan, impian dan target Anda di 2023 tercapai dan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu, rezeki yang berkah dan berlimpah untuk panjenengan semuanya. Kami dari Energi undur diri. Saya Alif Motivamor, rekan saya Kak Budi, Kak Sayu dan Kak Bayu pamit undur diri. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.